Terima kasih para pimpinan MRP, Bapak Ibu, Bapak Kanwil Hukum di Provinsi Setana Papua, Bapak Ibu dosen dari Universitas Cendrawasih, bahkan juga Unipa Manokwari. Pada kesempatan ini saya pikir nasib MRP sama. 20 tahun lalu, bahkan juga kita anggota MRP yang baru sudah 21 tahun. Nasibnya sama. Kami minta Bapak Hukum dan HAM dan para staf ahli, baik dari Uncen, Unipa, bahkan juga para staf ahli masing-masing MRP dan para dosen, tolong membantu kami. MRP Setana Papua di dalam susunan kedudukan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, posisi MRP itu tidak jelas, sehingga MRP Papua itu dianggap lembaga yang hanya nempel kayak benar di sebuah dalam sistem negara. Ini yang tolong para pakar ini, baik pakar hukum dan tata negara, membantu kami MRP supaya MRP ini punya gigi. Sampai hari ini kita bicara di pandangan gubernur bupati di tanah Papua, bahkan juga jangankan di tanah Papua saja, di negara ini MRP dipandang sebelah mata. Supaya ke depan di MRP bisa dihormati, apa yang kita bisa buat? Lembaga ini kita olah dia semacam dia lembaga apa? Contoh, kita tidak ada legislasi, hak legislasi tidak ada, hak budgeting tidak ada. Itu dua alat kelengkapan yang bisa ditakuti oleh lembaga lain. Kita ini ompong, sehingga kita tidak bisa panggil gubernur, kita tidak bisa panggil bupati. Ini sehingga hak budgeting dan hak legislasi itu harus masuk. Berarti kita harus rubah undang-undang otonomi khususnya, bukan di peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah kita bicara pun juga Jakarta dia bilang, kami sudah siapkan konsep, kamu tinggal laksanakan ini. Opsusnya yang kita rubah supaya MRP ini punya gigi di tanah ini. Itu yang pertama. Jadi Undang-Undang Otsus Papua itu identik dengan MRP. MRP satu paket dengan dana otonomi khusus. Jadi dana otonomi khusus di tanah Papua harus dibahas antara gubernur, bupati-bupati bersama DPR dan MRP. Dana otonomi khusus dikelola, dibahas, ditetapkan, diawasi oleh MRP. Itu baru kita ada gigi. Dan itu tolong dibantu oleh para pakar. Ya, nanti orang bilang ini tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Semua bisa. Ya, kita bisa panggil kalau betul apakah dana itu sampai kepada orang asli Papua atau tidak. Kita bisa panggil, kita bisa merekomendasikan ke kejaksaan, kepolisian, tangkap karena dia melanggar. Kalau kita bebaskan ke gubernur bupati, barang ini tidak akan jalan. Kita tetap kayak begini. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita harus punya satu keputusan. Seluruh pembunuhan, baik itu TNI Polri mati, TPNP mati, rakyat mati di tanah ini, berhenti dan tidak boleh ada lagi air mata di negeri ini. Kita harus buat. Kita harus buat karena kita ada, karena otonomi khusus. Rakyat minta merdeka, baru kita ini ada, lembaga ini ada. Sehingga hari ini kita semua sepakat kita ketemu presiden. Kita minta Bapak Presiden tolong air mata darah kami capek di negeri ini. Jadi tidak boleh ada lagi TNI mati, polisi mati, TPNP mati, rakyat mati, pastor mati, pendeta mati. Tidak boleh ada di tanah kami. Kami minta antara presiden dan juga UMP dialog seperti Aceh.
Aceh kenapa bisa, kami Papua tidak? Kami ini NKRI. Kenapa kamu biarkan kami baku bunuh di negeri kami sendiri, dalam negara kami sendiri? Ini yang kita harus buat. Kalau MRP semua satu hati. Ya, sayang. Kami di Papua Tengah ini, Bapak Ibu, hari ini juga sedang perang ini. Rakyat kami rumah terbakar, dan ini forum ini kita ambil keputusan ketemu presiden, tolong selesaikan masalah Papua ini, tidak boleh ada lagi korban. Ini saya punya kerinduan, tolong bantu para staf ahli membantu kami untuk merumuskan hal-hal seperti itu, supaya ke depan visi misi untuk kita bangun sejahterakan orang asli Papua itu tetap terwujud seperti apa yang Bapak dan Ibu saya pikirkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya bicara.